Penyiapan lahan untuk budidaya labu siam sistem rambatan atau para-para. Bisa tani, sahabat para petani. Bisa tani, semua bisa bertani. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Penyiapan lahan adalah fondasi utama keberhasilan budidaya labu siam. Dengan lahan yang subur dan sistem rambatan yang kokoh, tanaman dapat tumbuh maksimal, menghasilkan buah yang berkualitas, dan memudahkan proses panen. Sistem rambatan atau para-para sangat dianjurkan karena membuat buah menggantung, bersih dari tanah, dan terhindar dari banyak hama. Berikut adalah langkah-langkah detail penyiapan lahan. Pertama, pemilihan lokasi tanam. Pemilihan lokasi yang tepat adalah langkah pertama yang krusial. Pastikan lokasi memenuhi syarat-syarat berikut. Sinar matahari penuh. Labu siam membutuhkan paparan sinar matahari minimal 6-8 jam sehari untuk fotosintesis yang optimal dan pembentukan buah. Ketersediaan air. Pastikan lokasi dekat dengan sumber air yang cukup, karena labu siam memerlukan banyak air terutama pada musim kemarau. Sirkulasi udara yang baik. Lahan yang terbuka dengan sirkulasi udara yang baik dapat mengurangi resiko serangan jamur dan penyakit. Bukan lahan bekas tanaman sejenis. Hindari menanam di lahan yang sebelumnya ditanami keluarga labu-labuan seperti timun, pare, semangka untuk memutus siklus hama dan penyakit. Kedua, pembersihan lahan. Setelah lokasi ditentukan, langkah selanjutnya adalah membersihkan lahan dari segala sesuatu yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Gulma dan rumput liar. Bersihkan seluruh gulma dan rumput hingga ke akarnya. Gulma adalah pesaing utama tanaman dalam mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya. Batu dan kerikil. Singkirkan batu-batu yang ada di permukaan maupun di dalam lapisan olah tanah. Sisa tanaman, angkat dan buang sisa-sisa tanaman dari musim sebelumnya untuk mencegah bibit penyakit. Ketiga, pengolahan dan penggemburan tanah. Tanah yang gembur akan memudahkan akar labu siam menembus dan menyerap nutrisi. Pencangkulan atau pembajakan. Gemburkan tanah menggunakan cangkul atau traktor sedalam 30-40 cm. Proses ini bertujuan untuk memperbaiki aerasi atau sirkulasi udara dalam tanah dan drainase atau kemampuan tanah mengalirkan air. Pemeriksaan pH tanah. pH tanah yang ideal untuk labu siam adalah sekitar 6.0 sampai 7.0 atau netral. Jika tanah terlalu asam, pH di bawah 6.0. Tambahkan kapur pertanian atau dolomit saat pengemburan tanah. Dosisnya disesuaikan dengan tingkat keasaman tanah. Biarkan selama 2-3 minggu sebelum proses selanjutnya. Keempat, pemupukan dasar. Pemupukan dasar yang penting untuk menyediakan nutrisi awal bagi tanaman. Gunakan pupuk organik untuk memperbaiki struktur tanah dan menyediakan unsur hara jangka panjang. Bahannya, gunakan pupuk kandang seperti kambing, sapi, ayam yang sudah matang sempurna atau pupuk kompos. Pupuk yang belum matang dapat membawa penyakit dan membakar akar tanaman. Bagus lagi jika bagian area tanaman kita tambah dengan pupuk soilwood dan tricobio. Hal ini terbukti ampuh untuk mencegah datangnya penyakit busuk dan embun tepung. Dosisnya berikan pupuk dasar sebanyak 15-20 ton per hektar atau sekitar 2-4 kg per lubang tanaman. Cara aplikasi. Tebarkan pupuk secara merata di atas permukaan tanah yang sudah digemburkan. Lalu campur dan aduk hingga merata dengan tanah. Biarkan tanah dan pupuk tercampur selama 1-2 minggu agar nutrisi terserap dengan baik. Kelima, pembuatan lubang tanam. Lubang tanam yang baik akan menjadi rumah yang nyaman bagi bibit labu siam. Ukuran buat lubang tanam dengan ukuran ideal 50 cm panjang kali lebar kali dalam. Ukuran yang lebih besar akan lebih baik.
Jarak tanam. Untuk sistem rambatan atau para-para, jarak tanam yang ideal adalah cukup lebar, yaitu 4x5 meter atau 5x5 meter. Jarak ini memberikan ruang yang cukup bagi sulur untuk merambat dan menutupi para-para tanpa tumpang tindih berlebihan. Pengisian kembali. Setelah pupuk dasar tercampur rata dengan tanah, masukkan kembali sebagian tanah galian ke dalam lubang tanam. Keenam, pemasangan sistem rambatan atau para-para. Para-para harus dipasang sebelum atau sesaat setelah tanam. Memasangnya saat tanaman sudah besar beresiko merusak akar dan sulur. Para-para harus kokoh untuk menopang beban tanaman dan buah yang sangat berat. Bahan: tiang utama. Gunakan bambu besar, kayu kaso atau tiang beton yang kuat dan tahan lama. Karang ke atas bisa menggunakan bambu yang lebih kecil atau kawat baja yang tebal dan anti karat. Tali atau kawat pengikat. Gunakan kawat atau tali tambang yang kuat. Langkah-langkah konstruksi. Tanam tiang utama. Tancapkan tiang-tiang utama di setiap sudut dan di tengah-tengah lahan sesuai dengan jarak tanam. Pastikan tiang tertanam sedalam 40-50 cm agar kokoh. Tinggi tiang di atas permukaan tanah sebaiknya sekitar 2-2,5 meter. Ini memudahkan saat panen. Buat jaring-jaring rambatan. Di atas kerangka utama, buatlah anyaman atau jaring-jaring menggunakan tali tambang atau kawat yang lebih kecil. Buat kotak-kotak dengan ukuran sekitar 30x30 cm atau 40x40 cm. Jaring-jaring inilah yang akan menjadi tempat sulur tanaman merambat dan buah menggantung. Penyiapan lahan yang cermat dan pembuatan para-para yang kokoh adalah investasi awal yang akan menentukan kesuksesan panen labu siam Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, tanaman labu siam akan memiliki media tumbuh yang subur, ruang tumbuh yang ideal, dan mampu berproduksi secara optimal dengan kualitas buah yang unggul. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani.